Halo semua, kembali lagi di tempat dimana kita menelanjangi kenyataan tanpa filter. Kalau kalian datang ke sini buat cuma cari validasi atau motivasi kosong, maaf, ini bukan tempat untuk kalian. Tapi kalau kalian siap buat buka mata soal realita yang kadang pahit tapi penting, duduk manis, tarik nafas, dan siapkan mental. Kali ini kita akan membahas spesies yang bukannya berkembang baik, malah makin berkembang biak di media sosial. Generasi flexing, atau kalau mau bahasa kasarnya, generasi yang lebih sibuk membangun citra daripada membangun masa depan. Mereka yang rela jungkir balik demi terlihat kaya, meskipun di balik layar saldo rekening lebih banyak nolnya. Kita hidup di zaman dimana eksistensi seseorang diukur dari seberapa glamor kehidupan yang ditunjukkan di postingan mereka di media sosial. Karena apa jadinya kalau seminggu nggak upload video di cafe Fengki atau unboxing barang branded? Keseimbangan dunia bisa runtuh, reputasi bisa hancur, dan tentu saja harga diri bisa ambil. Tapi tenang, kita nggak akan cuma nyinyir di sini. Kita bakal bedah lebih dalam kenapa fenomena ini bisa terjadi, bagaimana dampaknya, dan yang lebih penting, apakah ada cara untuk keluar dari lingkaran ini sebelum kita jadi korban berikutnya. Jadi, simak videonya sampai selesai. Rokok dulu. Di era digital ini, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tapi ajang kompetisi terselubung. Coba kita jujur sebentar, apa sih yang kalian lihat di media sosial? Foto-foto liburan ke luar negeri, mobil sport, jam tangan mahal, outfit dari brand high-end, dan momen-momen hidup yang kelihatannya perfect. Sekilas, seolah-olah semua orang sukses, seolah-olah semua orang punya uang tanpa batas, seolah-olah dunia ini penuh dengan miliarder muda yang hidupnya easy banget. Tapi fakta yang sering kita lupakan adalah media sosial itu bukan realita, tapi highlight reel. Apa yang kalian lihat itu cuma cuplikan terbaik dari kehidupan seseorang. Kalian nggak lihat bagian ketika mereka kerja lembur sampai subuh. Kalian nggak lihat saat mereka stres mikirin tagihan. Dan kalian jelas-jelas nggak lihat kalau saldo rekening mereka yang mungkin lebih tipis dari mie instan. Masalahnya, banyak orang, terutama generasi muda, nggak sadar akan hal ini. Mereka menganggap apa yang mereka lihat di media sosial adalah standar hidup yang harus mereka capai. Dan dari sinilah semuanya mulai kacau. Di era ini, di balik semua kemudahan yang tersedia, kita nggak lagi cuma bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita bekerja untuk memenuhi ekspektasi sosial yang nggak masuk akal. Flexing udah menjadi budaya atau bahkan agama. Kalau HP-mu nggak keluaran terbaru, berarti kamu nggak update. Kalau outfitmu nggak branded, berarti kamu nggak punya selera. Kalau kamu nggak pernah nongkrong di tempat mahal, berarti hidupmu membosankan. Lucunya, semua ini bukan soal kebutuhan, ini soal gengsi. Ini soal aku harus terlihat kaya, biar orang percaya aku sukses. Dan disinilah titik dimana orang mulai melakukan hal-hal bodoh, berutang demi gengsi. Menurut data OJK, per Maret 2024, ada 16,8 juta rekening pinjaman aktif dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak muda. Ini artinya, ada jutaan orang yang rela masuk ke dalam jebakan hutang hanya demi bisa memenuhi gaya hidup palsu. Kalian tahu apa yang lebih menyedihkan? Banyak yang bahkan nggak sadar mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Mereka ngerasa dengan tampil mewah, hidup mereka otomatis lebih baik. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka makin terjebak dalam siklus keuangan yang nggak sehat. Ada satu tren menarik yang sering kita lihat di media sosial. Orang-orang yang terlihat kaya, tapi sebenarnya sebaliknya. Mereka punya iPhone terbaru, tapi cicilan masih jalan. Mereka pakai tas mewah, tapi makan sehari-hari cuma nasi sama kecap. Mereka liburan ke luar negeri, tapi utang di kartu kredit tumpuk.
Ini adalah realita yang sering terjadi. Orang-orang lebih memilih terlihat kaya daripada benar-benar kaya. Dan ini terjadi karena tekanan sosial yang nggak masuk akal. Coba deh tanya ke diri kalian sendiri. Buat apa sih semua ini? Apakah benar-benar untuk kebahagiaan atau hanya untuk validasi dari orang-orang yang bahkan nggak peduli sama kita? Ngomong-ngomong soal gengsi, kita juga nggak bisa lupa fenomena tahunan, Idul Fitri. Idul Fitri yang seharusnya soal kebersamaan, momen untuk saling memaafkan dan merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa, tapi malah jadi ajang pamer pencapaian hidup. Mudik harus naik mobil mewah biar keluarga tahu aku sukses. Nggak boleh pakai baju biasa, harus serba branded biar terlihat mapan. Amplop THR harus tebel, kalau nggak bakal dibilang pelit. Pada akhirnya, nggak ada yang benar-benar peduli. Setelah lebaran selesai, orang nggak bakal inget kalian datang pakai outfit apa atau bagi THR berapa. Yang mereka ingat cuma kalian datang buat silaturahmi atau sekedar flexing. Tapi ya, begitulah dunia flexing. Segala sesuatu harus terlihat wah, meskipun di balik layar dompet menjerit kesakitan. Jadi, kalau kalian mulai ngerasa terseret dalam budaya flexing ini, tenang, masih belum terlambat buat sadar dan keluar dari lingkaran ini. Jangan membandingkan diri di kehidupan nyata kalian dengan highlight orang lain. Ingat, mereka hanya menunjukkan apa yang ingin kalian lihat. Jujur aja, masih banyak dari kita yang kurang atau bahkan nggak memanajemen keuangan kita. Kita baru gajian 3 hari yang lalu, tiba-tiba udah habis gitu aja. Bahkan air minum di botolnya belum habis diminum, gajian udah habis duluan. Kita harus benar-benar membuat tabel, mencatat pemasukan dan pengeluaran, kemudian evaluasi. Alih-alih pamer barang, lebih baik investasikan waktu dan uang untuk belajar skill yang benar-benar bisa bikin kalian sukses. Serius deh, orang-orang nggak akan peduli sebanyak itu sama hidup kalian. Jadi, buat apa buang-buang energi dan uang hanya untuk demi kelihatan keren? Teman-teman semua, dunia ini udah cukup penuh dengan kepalsuan. Jadi, jangan jadi bagian dari ilusi ini. Jangan biarkan tekanan sosial membuat kalian terjebak dalam gaya hidup yang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena pada akhirnya, kesuksesan sejati itu bukan diukur dari seberapa banyak like yang kalian dapat, seberapa mahal iPhone kalian, atau seberapa besar keinginan kalian untuk diakui seseorang. Tapi, bagaimana kita menemukan makna dan kebahagiaan dengan kehidupan kita sendiri. Jadi, kalau kalian masih ngejar validasi palsu, mungkin ini saatnya untuk berhenti. Karena kita adalah the underdog, dan kita nggak butuh pura-pura untuk jadi keren. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap realistis, dan jangan pernah jadi korban ilusi dunia maya. Terima kasih.